Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi bersama saya Bahtiar Movie dalam channel 1000 Jalan. Baik teman-teman, pada video kali ini kami akan memberikan informasi yaitu bagaimana cara mengecek apakah pelamar CPNS maupun P3K dinyatakan lolos seleksi administrasi atau tidak. Nah, jadi setelah teman-teman melakukan pendaftaran di portal sscsnbkn.go.id, kemudian selanjutnya tim panitia ataupun tim verifikator akan mengecek data-data ataupun dokumen-dokumen yang sudah diunggah di portal sscsnbkn.go.id. Apakah sudah sesuai dengan persyaratan atau tidak? Dan jika sesuai dengan persyaratan, maka teman-teman akan dinyatakan lolos seleksi administrasi atau MS atau memenuhi syarat. Dan jika dokumen tidak memenuhi persyaratan, maka teman-teman akan dinyatakan tidak lolos seleksi administrasi ataupun TMS. Kita lihat di sini, ini adalah jadwal terbaru dari Kemenpan RB teman-teman terkait pelaksanaan seleksi calon aparatur sipil negara tahun 2021. Kita lihat di sini yang nomor 2 yaitu pendaftaran seleksi ASN yaitu tanggal 30 Juni sampai dengan 26 Juli 2021. Nah, jadi tanggal 26 Juli ini adalah terakhir pendaftaran baik itu CPNS maupun P3K. Kemudian selanjutnya yaitu pengumuman hasil seleksi administrasi yaitu dijadwalkan tanggal 2 sampai dengan 3 Agustus 2021. Nah, jadi mulai tanggal 2 Agustus sampai dengan 3 Agustus nantinya teman-teman bisa mengecek apakah sudah dinyatakan lolos seleksi administrasi atau tidak. Nanti kami akan bahas lebih lanjut teman-teman yaitu cara mengecek hasil seleksi administrasi. Kemudian selanjutnya yaitu masa sangga yaitu dijadwalkan tanggal 4 Agustus sampai dengan 6 Agustus 2021. Nah, jadi ini bagi pelamar yang dinyatakan tidak lolos seleksi administrasi maka teman-teman bisa mengajukan sangga. Kemudian selanjutnya yaitu jawab sangga yaitu pada tanggal 4 sampai dengan 13 Agustus 2021. Nah, jadi setelah teman-teman melakukan sanggahan maka selanjutnya tim verifikator akan menjawab sanggahan dari pelamar tersebut. Apakah sanggahannya diterima ataupun ditolak yaitu pada tanggal 4 sampai dengan 13 Agustus 2021. Kemudian yang keenam yaitu pengumuman pasca sangga yaitu tanggal 15 Agustus 2021. Nah, jadi ini adalah pengumuman akhir teman-teman. Kemudian bagaimana cara mengecek apakah pelamar dinyatakan lolos seleksi administrasi atau tidak? Nah, caranya gampang sekali teman-teman. Pertama teman-teman masuk ke portal sscsnbkn.go.id, kemudian teman-teman pilih yang menu login. Kemudian teman-teman masukkan kembali NIK dan juga password yang sudah didaftarkan di awal. Nah, teman-teman masuk ke akun masing-masing. Nah, di tampilan resume pendaftaran ini kemudian teman-teman scroll ke bawah. Nah, di bagian paling bawah ini nantinya akan ada pengumuman teman-teman, pengumuman apakah dinyatakan lolos seleksi administrasi atau tidak. Contohnya seperti ini teman-teman. Nah, ini dia teman-teman contohnya. Kita lihat di sini, ini adalah pengumuman selamat Anda lulus tahap seleksi administrasi berkas. Nah, jadi jika sudah ada pengumuman seperti ini, maka teman-teman dinyatakan lolos seleksi administrasi. Anda diwajibkan mengikuti ujian SKD. Bila tidak mengikuti, maka Anda akan dianggap tidak lulus. Silahkan klik tombol di bawah ini untuk melakukan pencetakan kartu peserta ujian CPNS. Nah, jadi ini adalah contoh pengumuman seleksi CPNS maupun P3K di tahun lalu teman-teman. Kemudian selanjutnya teman-teman mencetak kartu peserta ujian. Nah, jadi nanti akan ada tombol cetak kartu peserta ujian teman-teman. Jadi teman-teman tinggal cetak saja. Nah, kemudian ini adalah contoh kedua teman-teman bagi pelamar yang dinyatakan lolos seleksi administrasi. Kita lihat di sini. Selamat Anda lulus tahap administrasi berkas. Saat ini pencetakan kartu peserta ujian CPNS Anda belum dapat dilakukan. Harap login kembali saat masa sangga dan verifikasi sangga berakhir untuk mengecek fitur tersebut. Nah, jadi apabila tampilan sudah seperti ini, maka teman-teman dinyatakan lolos seleksi administrasi. Kemudian ini adalah contoh pelamar yang dinyatakan tidak lolos seleksi administrasi teman-teman. Kita lihat di sini. Mohon maaf, Anda tidak lulus tahap administrasi karena belum memenuhi persyaratan administrasi instansi yang dilamar. Alasan TMS dari verifikator yaitu surat lamaran tidak sesuai dengan ketentuan. Syarat administrasi yang tidak sesuai yaitu surat lamaran. Nah, jadi ini adalah surat lamarannya tidak sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh masing-masing instansi teman-teman. Jadi dinyatakan TMS ataupun tidak memenuhi syarat.
Kemudian selanjutnya di sini ada tombol ajukan sanggah teman-teman. Nah, ini dia teman, ajukan sanggah. Nah, jadi buat teman-teman yang dinyatakan tidak lolos seperti ini, maka teman-teman bisa mengajukan sanggah. Yaitu teman-teman tinggal klik saja yang ajukan sanggah. Dan perlu diketahui, kesalahan yang bisa disanggah ini adalah kesalahan yang berasal dari tim verifikator teman-teman, atau kesalahan dari panitia, bukan dari kesalahan pelamar itu sendiri. Nah, jika contohnya seperti ini, surat lamaran tidak sesuai dengan pernyataan, maka apabila teman-teman mengajukan sanggah, kemungkinan besar ini akan ditolak teman-teman, karena kesalahan dari surat lamaran ini adalah kesalahan dari pelamar, bukan dari tim verifikator. Kemudian selanjutnya ini adalah contoh kedua teman-teman, pelamar yang dinyatakan tidak lolos seleksi administrasi. Kita lihat di sini, mohon maaf Anda tidak lulus tahap administrasi karena belum memenuhi persyaratan administrasi instansi yang dilamar. Alasan TMS dari verifikator tidak melampirkan surat pernyataan. Nah, jadi seperti itu teman-teman contoh pelamar yang dinyatakan lolos seleksi administrasi dan juga pelamar yang dinyatakan tidak lolos seleksi administrasi. Kemudian untuk pelamar seleksi P3K Guru, di sini ada pengumuman tersendiri teman-teman dari GTK Kemendikbud. Kita lihat di sini. Ini adalah pengumuman dari GTK Kemendikbud teman-teman terkait masa sanggah dan hasil seleksi administrasi. Masa sanggah hasil seleksi administrasi. Hasil seleksi administrasi akan diumumkan secara terbuka melalui laman guru-p3k.kemendikbud.go.id dan laman gtk.kemendikbud.go.id. Nah, untuk seleksi P3K Guru nantinya akan diumumkan di website guru-p3k.kemendikbud.go.id teman-teman. Nah, di website ini teman-teman nantinya akan ada pengumuman seleksi administrasi untuk P3K Guru. Kemudian kita lihat lagi di sini, pelamar yang dinyatakan tidak lolos seleksi administrasi dapat mengajukan sanggahan melalui portal sscsnbkn.go.id menggunakan akun pendaftaran paling lama 3 hari sejak diumumkan. Dalam mengajukan sanggahan, pelamar tidak diperkenankan mengajukan dokumen tambahan atau memperbarui dokumen lamaran. Nah, jadi untuk sanggahan nantinya tetap melalui portal sscsnbkn.go.id teman-teman. Dan selain mengecek pengumuman seleksi administrasi di guru-p3k.kemendikbud.go.id, teman-teman bisa mengeceknya di portal sscsnbkn.go.id seperti yang sudah kami jelaskan di awal, yaitu teman-teman masuk ke akun masing-masing, kemudian di bagian bawah teman-teman cek apakah dinyatakan lolos seleksi administrasi atau tidak. Kemudian ini adalah kesalahan-kesalahan yang tidak bisa disanggah teman-teman. Kita lihat yang pertama yaitu berkas tidak lengkap. Nah, jadi ini berkasnya tidak lengkap teman-teman. Contohnya misalkan ada salah satu berkas atau dokumen yang tidak diunggah. Misalkan surat pernyataan tidak diunggah. Nah, ini kan sudah kesalahan dari pelamar itu sendiri teman-teman. Nah, jadi kesalahan seperti ini tidak bisa disanggah teman-teman. Dan apabila teman-teman tetap ingin mengajukan sanggahan, maka bisa dipastikan sanggahan tersebut akan ditolak teman-teman. Karena kesalahannya ini bukan dari panitia, tapi kesalahan dari pelamar itu sendiri. Kemudian selanjutnya yaitu berkas tidak sesuai. Nah, ini juga sama teman-teman, berkasnya tidak sesuai. Kemudian selanjutnya yaitu unggahan yang salah. Nah, contohnya misalkan di kolom unggahan ijazah, ternyata teman-teman salah mengunggah, yaitu yang diunggah adalah misalkan sertifikat pendidik. Nah, jadi otomatis ijazahnya kan tidak terunggah teman-teman. Nah, jadi unggahan yang salah seperti ini juga tidak bisa disanggah teman-teman, karena kesalahannya ini murni dari pelamar itu sendiri. Kemudian selanjutnya yaitu perbedaan kualifikasi pendidikan. Nah, jadi inilah kesalahan-kesalahan yang tidak bisa disanggah teman-teman, dan apabila teman-teman tetap ingin menyanggahnya, maka kemungkinan besar nantinya sanggahan tersebut akan ditolak teman-teman, karena kesalahan seperti ini adalah murni dari kesalahan pelamar itu sendiri. Jadi seperti itu. Baik teman-teman, itulah sedikit informasi dari kami. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.